Selamat siang dan apa kabar? Amin. Hari ini kita masih masuk di dalam bulan ini ya, tepatnya masih masuk di dalam khotbah seri iman. Katakan sama-sama iman. Yes. Dan hari ini, siang ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran mengenai iman dan perbuatan. Dalam Yakobus 2 ayat 14-26 dikatakan seperti ini. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang ya, gitu ya. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Tentunya tidak ada gunanya, cuman perkataan saja, tapi tidak ada tindakan yang dia mau berikan kepada orang tersebut. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dengan perbuatanku. Wow, dahsyat ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik ya. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat selanjutnya, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan oleh karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan bahwa lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman saja. Katakan sama-sama, bukan hanya karena iman saja. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang dibunuh itu, disuruh itu di dalam rumahnya. Ini kisah pengintai. Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Mas, ada yang berkata, wah saya dari kecil sudah Kristen. Bahkan di Manado ini adalah kantong-kantong Kristen. Ya, banyak gereja di mana-mana. Saya waktu datang pertama, gereja ini luar biasa. Ada lagi sini, bingung mau masuk gereja yang mana. Karena saking setiap langkahnya itu ada gereja. Mereka beriman, saking Kristennya mereka beriman, dia percaya sama Tuhan, iya. Tapi perbuatannya menyangkal kalau dia percaya sama Yesus. Dengan cara apa? Dia hidup dalam dagingnya mereka. Masih hidup dalam dosa. Masih hidup dalam penyembahan berhala mungkin. Masih hidup di dalam mabuk, pesta pora. Tapi dia percaya, dia Kristen. Semua keturunannya pendeta. Anak-anaknya semuanya pendeta mungkin. Semua punya jabatan dalam gereja. Tapi perbuatannya menyangkal bahwa dia percaya sama Tuhan. Ini yang perlu kita sadari sama-sama. Supaya kita siang ini tahu, kita belajar sama-sama, semuanya tidak ada yang sempurna. Maka melalui firman ini kita sama-sama diingatkan kembali oleh Yakobus. Supaya kita itu enggak hanya percaya saja. Tapi tindakan kita, perbuatan kita harus mencerminkan bahwa kita percaya sama Tuhan. Amin. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Oke. Saya ulangi dari minggu yang lalu, Pap sampaikan juga tentang iman. Bahkan juga Pastor Steven sampaikan dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi segala sesuatu
dasarnya itu harus kita punya iman. Dalam hal apapun, dalam pekerjaan kita, dasar kamu bekerja apa? Kalau kita nggak punya dasar yang jelas, pasti kita akan terombang-ambing, benar kan? Makanya kita butuh namanya sebuah fondasi. Dalam kehidupan kita nggak bisa hanya berjalan aja, ya hidup asal hidup. Saya pernah saksikan. Tapi kita harus punya dasar. Dasar kita adalah iman itu. Makanya dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi segala sesuatu yang kita percayai, ya apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita itu semua dasarnya dari iman. Amin. Ibrani 11 ayat 1 dalam penerjemahan yang lain dikatakan seperti ini, lebih gampang dicerna. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal yang diharapkan. Apa yang sedang kita harapkan saat ini? Berarti mempunyai kepastian akan hal yang tidak kita lihat. Jadi beriman berarti yakin sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh akan hal yang kita harapkan. Berarti mempunyai kepastian akan hal yang akan kita lihat. Ya, banyak orang cuman pintar ngomong. Banyak orang pintar berkata-kata saja. Ada yang tadi saya saksikan bagaimana bukti kita tuh mengasihi seseorang. Bukti mengasihi istri, suami kita, anak-anak menghormati orang tua. Seperti apa buktinya? Apa yang kita tindakan, apa yang kita mesti lakukan? Kalau enggak itu adalah omdo doang. Cuman omong doang. Ya, kalau saya percaya saya mengasihi istri saya. Sayang, I love you so much. I love you 3,000 misalnya. Apalagi 10.000, cinta banget. Iya sayang, tapi ini kayaknya di Shopee kita lagi butuh jam. Perlu di check out tuh. Karena kita enggak pernah pakai jam. Atau kita sepatu kita leso rusak di pesol. Sayang tunggu ya. Kita sih I love you tapi duit gak I love you. Duit milik kita. Sorry ya sayang, tunda-tunda dulu. Jadi bagaimana bukti kita bisa mengasihi istri kita? Mana buktinya? Jadi jangan heran istri saya bilang, Mas Danang, sayang kamu cuma omong doang. Ya, tapi nggak pernah dibuktikan dalam tindakan. Jadi sekarang Bapak Ibu, ayo mulai lihat Shopee, mau check out. Dan sebaliknya bukan seperti itu. Suami, kalau bukti istri mengasihi suami apa? Dia harus ada tindakan. Saya selalu tanya, saya mengasihi ya. Jadi apa yang kamu lakukan? Ya, dia masak tiap hari, dia beres rumah, dia support saya dalam hal pekerjaan. Itu hal-hal yang seperti itu. Itu membuktikan bahwa dia mengasihi saya. Anak-anak, caranya bagaimana kalau kita memang mengasihi orang tua kita, menghormati orang tua kita? Biasanya kalau orang tua nasihati baru satu kata aja, anak 1000 kata, 100 kata, 1000 kata. Papa, mama nggak tahu sih. Saya itu anak muda begini, gayanya begini, memang style saya begini. Orang tuanya nasihati jangan seperti itu, jangan seperti ini. Kamu harus berbuat seperti ini yang bagus, kasih nilai-nilai. Tapi anaknya lebih banyak bantah. Wah nggak tren, papa mama ini nggak tren. Bagaimana bukti kita bisa mengasihi mereka, hormat sama mereka? Kalau kita nggak lakukan, diimbangi dengan sebuah tindakan, perbuatan. Ya sama dengan iman kita. Kalau kita cuma hanya iman saja yang kita percaya, yes aku percaya Tuhan. Tapi perbuatan kita menyangkal Tuhan, menyangkal perbuatan iman kita. Maka istilahnya ini, no action, faith only. Sama dengan tidak berguna. Jadi omong doang. Ya, ini sama-sama belajar agak keras. Ya, saya juga ditemplak dengan firman Tuhan ini. Jadi sama-sama kita belajar. Poinnya adalah, yang perlu kita baris bawahi ya. Iman tidak hanya dinyatakan dalam mulut saja. Namun harus dinyatakan dalam perbuatan. Dengan demikian kita beroleh pembenaran dari Allah. Jadi ingat, jika setiap orang yang ingin dibenarkan Allah haruslah menunjukkan imannya melalui perbuatannya. Jangan sampai orang bilang, ya sama kok teh. Iya benar, kamu rajin di gereja melayani. Wah luar biasa sih memang, gereja kalau panggil siap sedia. Tapi ketika di pekerjaan, sikut kanan sikut kiri. Tendang kanan, tendang kiri, jilat ke atas, cari muka, nggak tahu mukanya hilang di mana. Nah, bagaimana orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita? Kalau perbuatan kita justru menyangkal Kristus. Makanya ada perkataan di kebaktian tadi satu, ada Mahatma Gandhi bilang, aku percaya Tuhanmu, ya percaya. Tapi aku nggak percaya lewat perbuatan-perbuatan orang Kristen. Yang mungkin ya menurut penilaian saya, mungkin dia bisa jadi Kristen.
Ya, bisa jadi pendeta, tokoh agama Kristen yang luar biasa. Tapi lewat perbuatan orang Kristen yang menjadi berkat, dia akhirnya cuma percaya Yesus saja. Iya benar. Tapi aku nggak ngelihat perbuatan orang Kristen seperti pengikut Kristus. Nggak ada sih, saya nggak lihat. Nah jangan sampai ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau belajar sama-sama. Kita percaya Tuhan, tapi di kerja korupsi. Kita percaya Tuhan, tapi mabuk, judi jalan terus. Perbuatan daging jalan terus. Nah ini berarti iman kita iman yang kosong. Oke, saya ada ilustrasi. Sama dengan uang ini ya, uang 20.000 ini. Uang 20.000 ini ibarat uang kan punya dua mata sisi ya. Kalau enggak, berarti seperti ini yang saya contohkan ini. Uang ini kalau dia cuma punya satu sisi saja, apakah uang ini ada nilainya? Apakah uang ini berharga? Apakah ada manfaatnya kalau kita pakai belanja? Kita coba tes belanja di Indomaret. Saya mau belanja ini. Ini duit cuma satu sisi, duit monopoli ini, duit palsu. Mau tipu-tipu Pak kita. Nah, nggak bisa pakai justru. Sama halnya iman kita. Kalau iman kita cuma satu sisi iman saja, tanpa diimbangi dengan perbuatan sama dengan uang ini. Tidak berguna, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Ya ini contoh, siapa mau yang ambil? Silakan. Tadi 10.000. Oh ini asli. Ini benar-benar ada nilainya. Silakan. Tadi ada yang mau lari. Oh aduh pastor. Pastor kayaknya banyak duit kalau pastor. Oh ya, mari pastor. Oke. Oh iya betul. Oke tepuk tangan buat Pastor Stephen. Ya tetap rendah hati dan bisa ngambil cuma 20.000. Itu tadinya mau kasih uang yang agak lebih besar tapi ternyata di dompet saya nilainya paling besar 20.000 pastor. Ya bukan bahasain tapi memang ada seperti itu. Oke, jadi percuma kalau cuma ada iman saja. Kita akan terjebak sebagai orang Kristen yang hanya penting cuma beriman aja lah, nggak apa-apa. Berarti dosa boleh jalan terus dong Kak? Boleh, cuma iman saja yang penting dosa kedagingan jalan terus. Nggak seperti itu. Maka Yakobus tekankan bahwa iman dan perbuatan harus sama-sama, harus bekerja sama. Ya. Berikutnya adalah sehingga kita nggak terjebak, ada istilah yang orang Kristen sekarang tahu, hyper grace ya. Sekali selamat, tetap selamat. Nah berarti dia bisa bikin dosa aja nggak apa-apa. Kita sudah diangkat Tuhan jadi anak, kita sudah diselamatkan, sudah pokoknya sekali selamat tetap selamat. Nah kita akan terjebak orang Kristen yang seperti ini. Kita tidak menganut seperti ini nilai kita yang kita bangun, iman kita. Iman harus diimbangi dengan perbuatan. Nah perbuatan atau tindakan apa yang menjadi bukti dari iman kita sehingga Tuhan disenangkan, dibenarkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah perbuatan yang disertai dengan ketaatan. Katakan sama-sama, perbuatan yang disertai dengan ketaatan. Contohnya Abraham, yang tadi kita singgung juga ayatnya di atas. Di Kejadian 22 dijelaskan lagi tentang bagaimana dia mempersembahkan Ishak. Anak satu-satunya, anak perjanjian. Yang dari Ishaklah lahir keturunannya yang diberkati Tuhan. Menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di tengah laut. Kesetiaan Abraham diuji. Maka lewat perbuatannya, lewat perbuatan disertai ketaatannya, Abraham disebut sahabat Allah. Bapak orang yang beriman. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 di terjemahan yang lain kita mau baca sama-sama. Bahasa Indonesia masa kini. Karena beriman juga, maka Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban ketika ia dipuji Allah. Kepada Abrahamlah Allah memberikan janjinya. Namun Abraham rela menyerahkan anaknya yang satu-satunya itu. Anak satu-satunya yang dia nantikan ratusan tahun. Ya, tapi Tuhan, aku mau mengingini anakmu, serahkan bagi aku. Dia taat. Allah berkata kepada Abraham, melalui Ishak inilah engkau akan mendapat keturunan yang aku janjikan kepadamu. Abraham yakin bahwa Allah sanggup menghidupkan kembali Ishak dari kematiannya. Jadi boleh dikatakan Abraham sudah menerima kembali Ishak dari kematiannya. Jadi iman Abraham bukan hanya iman percaya saja, tapi dia ada tindakan. Oh ya, Ishak dia mau minta. Dia yakin kalau memang dia harus dikorbankan, kita yakin percaya Tuhan akan mampu membangkitkan orang yang mati. Ishak bisa didapatkan kembali. Ini yang perlu kita belajar sama-sama. Kita perlu taat. Iman kita nggak cuma boleh beriman saja,
Tapi harus ada perbuatan yang disertai dengan ketaatan. Kebanyakan kita ini nggak taat ya, benar ya? Rata-rata, kebanyakan, nggak semuanya. Ya, dalam hal apa? Dalam hal memberi. Tadi saya contohkan juga di pagi, hal memberi. Ini kesaksian saya. Saya dalam mengembalikan perpuluhan tuh bergumul banget dulu. Bagaimana saya harus memberikan perpuluhan yang benar, mengembalikan haknya Tuhan yang benar. Saya nggak menyinggung, tapi ini kesaksian saya. Ya, kayaknya tatapannya tajam. Bukan, ini bagi saya Bapak Ibu ya. Dalam hal memberi atau membalikan perpuluhan. Saya dulu, konsep saya begini, kalau memberikan perpuluhan, mengembalikan perpuluhan. Misalnya gaji saya 1 juta, saya udah pakai dulu, saya potong-potong dulu untuk belanja, untuk yang lain. Baru sisanya misalnya gaji saya 1 juta, saya pakai tinggal sisa 100.000. Nah yang saya kembalikan ke Tuhan 10.000. Harusnya nggak seperti itu. Harusnya sebelum semuanya kita gunakan, kita kembalikan milik Tuhan punya dulu. Saya diajarin begitu. Ya 100.000 berarti nilainya, bukan 10.000. Itu yang saya lakukan. Oke, belajar, semakin belajar ngerti. Ya akhirnya memberi dengan ketaatan. Tapi seperjalannya waktu ternyata, wah semakin kesini nilainya kok besar ya 10%. Ah gimana ya gitu. Akhirnya nanti ajalah sorong. Bulan berikutnya. Bolong-bolong. Itu melakukannya tidak dengan ketaatan. Saya beriman seorang Kristen, saya sudah melayani. Saya lupa apakah saya sudah jadi leader atau belum. Oh, saya susah payah bagaimana keuangan saya nggak dipulihkan. Karena saya ternyata begini, curang sama Tuhan. Ya, kita memberinya nggak dengan ketaatan. Apalagi dalam menolong sesama. Butuh ketaatan benar. Ketaatan nggak? Butuh ya. Dalam kita menolong orang lain. Kak, kita sendiri aja butuh. Mas, saya sendiri aja butuh. Kondisi lagi sulit. Sama-sama kita juga lagi butuh. Kayaknya dia nanti aja dulu. Jadi sama seperti tadi. Kalau kita lihat pengemis misalnya, wah kasihan ya. Dingin-dingin begini. Bapak harus pakai yang tebal-tebal. Kalau seperti ini. Bapak juga harus makan. Ya, dah ya. Begitu ya. Kira-kira seperti apa? Apakah tindakan yang seperti ini, iman yang seperti ini yang Tuhan mau? Tentunya tidak. Kita harus berikan dia pakaian, belikan makan. Sama kayak kisah orang Samaria. Ya, yang contoh bagaimana dia membawa satu orang yang terluka itu, dia tolong sampai akhirnya dia rawat dan dibiayai semuanya. Nah, harusnya seperti itu iman kita orang Kristen. Amin. Jadi sekarang pertanyaannya adalah apa yang Tuhan mau tuntut dalam kehidupan kita? Dia mau minta ketaatan kita. Apa yang kita nggak bisa taat ke Tuhan, mulai siang hari ini kita mau beresin Tuhan, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan dengan ketaatan, dengan pengertian yang benar. Tidak lagi curang-curang sama Tuhan. Ya. Yang kedua, perbuatan yang disertai dengan kerendahan hati. Katakan sama-sama, perbuatan yang disertai dengan kerendahan hati. Kisah perempuan Kanaan, yang mungkin Bapak Ibu bisa kita baca sama-sama yuk dengan cepat. Matius 15 ayat 21-28. Ini kerendahan hatinya luar biasa perempuan Kanaan ini. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihilah aku Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ya seolah-olah Yesus cuek. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya untuk domba-dombaku yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Lalu Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, sampai dibilang anjing ya. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Gak ada iman yang sampai seperti ini. Sampai harus datang ke Tuhan, sampai Tuhan bilang seperti anjing. Gak boleh seperti kiasannya seperti itu. Dikatakan kamu seperti anjing, tapi dia datang terus ke Tuhan. Sampai akhirnya anaknya disembuhkan. Karena dia punya kerendahan hati. Dijelek-jelekin sampai seperti itu. Dikata-katain, dia tetap datang ke Tuhan. Saya punya iman bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Tapi bukan hanya iman. Tapi dia ada tindakan. Dia datang ke Tuhan. Dan anaknya disembuhkan.
Apalagi dalam kehidupan kita yang butuh sebuah tindakan dengan kerendahan hati. Mengampuni orang lain, itu butuh sebuah kerendahan hati. Banyak yang kita bisa, iya mas, kita melupakan sih memang dia bikin jahat pak kita. Tapi kita justru nggak bisa mengampuni. Kita nggak bisa, sampai kapanpun kita nggak akan mengampuni. Karena emang nggak gampang, butuh sebuah kerendahan hati. Apalagi kalau kita punya posisi yang hebat. Kita punya posisi jabatan yang tinggi dari orang yang bikin salah pak kita. Masa kita bos datang ke anak buah. Saya punya kesaksian juga sedikit. Saya punya bikin salah sama, boleh dibilang anak buah saya di toko. Saya datang, sorry ya, tadi bukannya saya bentak, bukannya apa, tapi kejadiannya seperti ini. Sorry, supaya hati kamu beres dengan saya, kita semuanya oke. Saya datangin, butuh kerendahan hati. Sekalipun sebetulnya dia salah, saya tegur. Tapi karena saya punya kerendahan hati, bukan berarti saya masih belajar. Supaya saya nggak jadi batu sandungan. Mungkin saya orang Kristen, tapi perbuatannya Mas Danang kalau di toko, kalah-kalah apa ya, bisa sebutkan sendiri. Kalah-kalah sekali. Harusnya dia bisa percaya Tuhan, tapi lewat perbuatan kita malah tersandung mereka. Jadi mengampuni butuh kerendahan hati. Amin. Ada hal yang lain mungkin Bapak Ibu bisa renungkan lagi, tindakan apa, perbuatan apa yang butuh kerendahan hati yang Tuhan mau taruh dalam kehidupan kita, lakukan. Yang ketiga, perbuatan yang disertai dengan ucapan syukur. Ada satu kisah, ada 10 orang kusta, tapi 10 orang semuanya disembuhkan, tapi 1 orang yang kembali ke Tuhan. Ini bicara tentang, saya tangkap adalah 1 orang ini mau datang ke Tuhan dan mengucap syukur. Tuhan thank you, udah sembuhin saya dari kusta. Tuhan lalu menjawab, loh bukannya 10 tadi semuanya sembuh. Kok cuma kamu yang datang ke aku? Mana 9-nya? 9-nya ini gak tahu berterima kasih sama Tuhan. Cuma 1 orang yang datang ke Tuhan, Tuhan terima kasih untuk kebaikanmu. Sudah sembuhkan aku dari kusta, sakit yang sekian yang aku derita. Malu, tapi Tuhan sembuhkan. Kamu datang dan bersyukur. Tuhan acungin jempol saya rasa. Daripada 9 orang tadi. Apakah kita memiliki orang iman yang seperti ini? Ataukah ketika kita menanti jawaban Tuhan, ya sekian tahun ketika dijawab Tuhan, kita lupa dengan Tuhan. So nggak lagi kelihatan lagi di Komsel. Waktu ada masalah, datang di family cell rutin banget. Rajin. Pengen dipromosi rajin. Pengen dapat berkat rajin. Pengen nilainya bagus, wah melayani di gereja. Mantap. Begitu semuanya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, hilang. Atau semuanya dijawab, tiba-tiba dia hilang kemana. So lupa diberkati. Ada beberapa yang sharing seperti itu. Punya nazar begini. Saya pengen nanti Kak, kalau sudah diberkati Tuhan, punya pekerjaan, doain ya, punya pekerjaan, ya doain. Setelah dapat pekerjaan, kok sudah gak kelihatan. Lah berarti berkat ini menghalangi kamu datang ke Tuhan. Pantas Tuhan gak berkati. Nah contoh-contoh yang seperti itu. Jadi jangan sampai kita terjebak seperti ini. Jadi orang Kristen hanya cari mujizat, ketika dapat mujizatnya dijawab, dapat dipulihkan, kita lupa sama Tuhan. Sama seperti 10 orang kusta tadi. Hanya 1 orang yang datang mengucap syukur ke Tuhan. Ya, banyak hal dalam kehidupan kita yang bisa kita syukuri daripada kita menggerutu sama Tuhan. Tuhan, tapi masalah gak selesai, sakit juga gak pernah sembuh. Ada pekerjaan, kapan ini mau datang. Banyak hal. Masalah akan datang dengan sendirinya tanpa kita undang. Tapi yang utama adalah kita mengucap syukur gak sama Tuhan. Tuhan oke, mungkin saat ini aku belum dapat pekerjaan. Tapi aku yakin percaya Tuhan akan berikan sesuai dengan rencana Tuhan yang terbaik. Dengan datang, apapun yang kita bisa lakukan untuk cari pekerjaan, lakukan terus apa yang menjadi bagian kita. Tuhan pasti kerjakan bagiannya dia. Ya, yang penting lebih bagus kita bersyukur. Kita pakai waktu itu untuk bersyukur daripada bersungut-sungut ataupun menggerutu kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang keempat, supaya nggak terlalu lama, semakin keras ya. Yang keempat, perbuatan yang harus disertai dengan pengharapan. Ini poin yang keempat ini penting. Karena banyak orang sekarang udah hilang pengharapannya. Punya beriman, ya, tapi kayak seperti udah nggak ada pengharapan lagi. Saya pernah cerita, orang tua saya juga Kristen, saya tadi juga saksikan. Orang tua saya lagi kondisi lemah, umur 83 tahun. Tapi kadang bisa berubah-berubah kondisinya, bisa stabil, bagus, tiba-tiba bisa drop. Sampai di saat drop,
pengennya mengakhiri hidupnya aja. Minta didoain mati. Wah, gimana cara doain untuk mati ya? Saya juga bingung. Saya langsung ambil gitar, saya ajak nyembah, saya ajak muji. Terus saya kasih firman Tuhan, terus saya ngomong sama orang tua saya, Bapak kalau masih belum meninggal atau belum dipanggil Tuhan, berarti masih Tuhan punya rencana. Kita masih senang melihat Bapak. Saya kasih nasihat segala macam, akhirnya ajak nyembah, bangkit lagi imannya, bangkit lagi. Akhirnya bisa beraktivitas kembali. Jadi ada orang-orang yang sudah gak punya pengharapan. Orang-orang mungkin merasa Kristen tapi udah gak punya pengharapan dalam hidupannya. Jangan heran so rasa kayak masalah sedikit, so rasa berat banget. Padahal masalahnya jauh lebih berat dari orang di sana misalnya. Ya, pengharapan artinya apa? Adalah sikap atau cara hidup yang mengandalkan pada apa yang hendak Allah lakukan terjadi dalam kehidupan kita. Ada yang di sini petani atau berkebun yang menanamkan sebuah benih tapi dia nggak punya pengharapan akan benih itu tumbuh atau berbuah. Sama halnya kayak iman kita. Kehidupan kita harus punya pengharapan terus kepada Tuhan. Nggak mungkin petani cuma tanam atau padi udah. Nggak usah hidup-hidup, enggak juga menghasilkan nggak apa-apa, silahkan. Petani apa model begini misalnya. Yang berkebun misalnya, berkebun apa? Pohon mangga. Ya pokoknya untuk berteduh aja lah, nggak berbuah juga nggak apa-apa. Buat apa model begini? Ya, ini yang salah. Makanya perbuatan kita harus selalu punya pengharapan. Satu kisah yang mengakhiri cerita khotbah saya hari ini. Wanita yang 12 tahun pendarahan. Ingat ya, wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun bagaimana dia sangat tersiksa. 1 tahun aja pendarahan, istri saya juga pernah sakit juga rasa bagaimana gitu. Ini harus 12 tahun. Bahkan saya juga kena COVID kemarin, saya saksikan berat banget, sakit kepala banget. Ini harus 12 tahun. Saya ngalamin 2 hari aja kena COVID, so rasa berat banget. Saya rasa ini tersiksa ibu ini. Mengalami pendarahan yang 12 tahun. Tapi apa yang dia lakukan? Dia imannya besar, tapi nggak cuma hanya iman. Tapi dia ambil tindakan. Dia datang ke Tuhan, asal ku jamah saja jubahnya Yesus, aku disembuhkan. Benar? Apakah kita masih punya pengharapan sama Tuhan enggak? Ibrani 6 ayat 19a katakan, pengharapan itu ibarat sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ibaratnya kita tuh, pengharapan kita tuh jangkar. Ya kalau kapal nggak punya jangkar, dia akan gampang terombang ambing, hanyut. Tapi kalau kita punya pengharapan kehidupan kita, itu pengharapan kita seperti jangkar, maka nggak akan terombang ambing oleh keadaan. Sekalipun kita belum dapat solusi dalam masalah kita, sakit belum sembuhkan. Tapi kalau kita punya pengharapan yakin akan sembuh, maka lewat keadaan apapun tidak mengkarui iman kita. Amin. Jadi sekali lagi, iman harus bekerja sama dengan perbuatan. Sehingga iman kita akan semakin menjadi iman yang sempurna. Ayat 22 dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Wow, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita seperti mata uang ini tadi. Cuma hanya sebelah saja. Cuma iman saja yang kita pelihara. Tapi kita nggak sertai dengan perbuatan, maka tidak ada faedahnya. Tidak ada manfaatnya. Jadi kesimpulannya berapapun besar kita mengaku bahwa kita itu memiliki iman kepada Yesus Kristus. Namun tanpa perbuatan yang selaras dengan iman, maka itu tidak akan mengubah apapun dalam kehidupan kita. Ya jangan sampai kita yakin benar, yes, amin. Memang kita Kristen dari kecil, tapi perbuatan kita menyangkal Tuhan, tidak menyangkal perbuatan iman kita, maka itu akan menjadi orang bilang orang dunia omong doang. Yang kita nggak mau seperti ini. Amin. Ini selesai firman Tuhan dan saya undang teman-teman PW untuk naik. Saya undang Bapak Ibu semuanya juga berdiri untuk kita renungkan sama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Jangan kita menjadi orang Kristen yang pintar hanya berkata-kata. Ini juga teguran buat saya. Jangan sampai hanya saya cuma bisa pintar khotbah, tapi saya nggak melakukan. Orang akan lihat, wah cuma pintar khotbah mas. Kesaksiannya mungkin bisa dilihat di teman-teman komsel saya, family cell saya. Bagaimana perbuatan saya, apakah saya jadi berkat atau enggak, mereka bisa tanya ke teman-teman mereka. Saya di family cell. Karena penting, kalau enggak kita akan terjebak
Sebagai orang Kristen, hyper grace. Sekali selamat tetap selamat. Sehingga kita boleh jalan aja dosa, nggak apa-apa. Kita nggak mau seperti ini. Ada satu pujian yang ini akan menguatkan kita sama-sama. Kita menyanyikan.